Tapi kan seolah-olah jadi kiai, ulama, habaib termasuk di Indonesia seperti tidak punya taring untuk menasehati, untuk menarik Bahar supaya ke jalan yang benar. Ceramah model apa gitu. Ini lebih parah daripada Suginur. Kalau Suginur itu cuma jancuk jalan dobol, jancuk jalan dobol. Ini loh lebih parah lagi malah. Dan dia itu mengikrarkan diri, dia itu mengakui diri bahwa dia adalah sebagai cucu Nabi gitu. Ya harus lebih memikirkan para santri, para umat muslim. Karena betapa bahayanya ketika pembodohan ini, ketika ini tuh nggak diluruskan, ketika ini nggak bener tapi dikonsumsi terus diyakini, terus dipercaya sampai berabad-abad lamanya nanti. Entah terus mau jadi apa gitu. Ya. Terus nanti jadi apa gitu. Wong, ini semua berawal ini kan daripada akhlak ya. Ini kan semuanya berawal daripada adab dan pembiaran ini. Pembiaran seperti apa ya? Pembiaran dari kemarin itu kan kita sudah juga memberikan pandangan-pandangan, kita sudah sampaikan. Masa iya sih tidak ada orang yang berani menasehati orang-orang seperti Bahar yang mengaku sebagai cucu Nabi. Awalnya kan itu. Sebetulnya clear gitu loh, kalau ada yang menasehati, ada yang ya walaupun saya ngomong kayak begini pasti ada tanggapan. Kami kalau menasehati itu di belakang, nggak mungkin di depan gitu. Ya buktinya mana kalau memang ada yang menasehati, ada yang mempan menasehati Bahar, harusnya dia itu mengklarifikasi, dia meminta maaf. Tapi kan seolah-olah jadi kiai, ulama, habaib termasuk di Indonesia seperti tidak punya taring untuk menasehati, untuk menarik Bahar supaya ke jalan yang benar. Ya kalau cucu Nabi seolah adab itu boleh, ya kan gitu seolah-olah itu. Hei anjing, hei babi, hei anjing, hei babi kan begitu, boleh. Loh ini loh ceramah model apa gitu. Loh, ini lebih parah daripada Suginur. Kalau Suginur itu cuma jancuk jalan dobol, jancuk jalan dobol. Ini loh lebih parah lagi malah. Dan dia itu mengikrarkan diri, dia itu mengakui diri bahwa dia adalah sebagai cucu Nabi gitu. Dan mohon maaf Kiai, sudah cukup banyak juga fenomena yang terjadi ini. Dari dulu ini kelompok-kelompok ini, orang-orang yang kelompok ekstrim ini yang dia mengunggulkan bahwa dia adalah bibit daripada bibit unggul, yaitu sebagai orang yang memiliki darah Nabi. Ini sudah sangat keterlaluan. Pereksekusian dari dulu terhadap seorang ustadz pribumi, kiai pribumi, ini sering terjadi. Tapi karena apa ya mungkin karena dilemahkan seperti statementnya Gus Yahya. Dengan kemuliaan itu, ayo kita berhusnudzon itu. Ayo kita dasari berhusnudzon biar dapat berkah barokah itu. Loh, kalau itu penipuan, kalau itu pembodohan, kalau itu adalah pemalsuan sejarah yang mengakuisisi dirinya mereka, ada sebagai orang yang memiliki darah Rasul. Terus apakah ketika ia memiliki tujuan sesuatu dengan mengatasnamakan nasab hanya tujuannya untuk merubah nasib? Terus apakah ini juga bisa dibenarkan? Apakah itu juga disebut kita mengalap berkah? Ngalap berkah dari seseorang yang memalsukan dirinya sebagai cucu Nabi. Jadi mohon maaf ini Gus Yahya, saya bukannya suul adab, tetapi kok saya itu kok kadang-kadang kok nggak bisa sinkron gitu, nggak bisa berpikir. Jadi saya gunakan pemikiran secara rasional ini kayaknya nggak masuk. Jadi kesannya itu pribadi saya ini pribadi saya. Kesannya itu
statementnya Gus Yahya ini ngapunten nggih, nggak jelas jadinya. Arahnya kemana nggak jelas karena nggak apple to apple. Hanya berbicara berkah, barokah, husnuzon dasarnya. Nggih, kami juga meyakini ketika kami bersilaturahmi, kami mendengarkan pengajian daripada alim, para kiai, itu juga ngalap berkah. Karena kami anggap mulia, yang kami anggap mulia itu adalah yang keluar dari lisan beliau-beliau itu yaitu ilmu. Ilmu yang dikeluarkan, yang keluar dari lisan para alim ulama, para kiai, itulah yang kami yakini sebagai kami ngalap berkah, ngalap ilmu. Nah, itu berkah, itu kalau bagi saya kan seperti itu. Tetapi apakah dibenarkan juga kita dengan dasar berhusnudzon? Ya, kita berhusnudzon terhadap orang palsu, orang yang mengaku cucu Nabi, tetapi disuruh mengkonfirmasi kebenarannya juga belum bisa, apalagi tes DNA kan belum. Dan seolah-olah ini, mohon maaf banget, seolah-olah kiai, ulama, habaib se-Indonesia seolah-olah itu belum ada yang mampu menyadarkan Bahar. Belum ada yang mampu sepertinya menasehati Bahar. Apalagi secara terang-terangan Bahar dipanggil, ditarik. Apalagi mempereksekusi Bahar, nggak mungkin lagi itu. Karena apa? Mungkin yang biasa mempereksekusi mereka, kelompok mereka. Kalau kami orang pribumi nggak berani mungkin. Cemen deh pokoknya, cemen ya kan. Dan ini nggak ada yang mampu dan nggak ada yang berani seolah-olah. Akhirnya apa? Ketika pembiaran ini terjadi, maka posisinya si Bahar ini di atas awan. Di atas awan. Hei babi, hei anjing, hei babi, hei anjing. Walaupun sindiran itu disampaikan kepada seorang pemimpin atau seorang umara atau kepada seorang kiai yang tidak sepaham dan tidak sejalan, tetapi ini tidaklah beradab. Di dunia dakwah di Indonesia tidak beradab. Dan ini orang-orang mohon maaf nggih, mboten suladab nggih. Tidak bermaksud untuk enggak, tetapi saya ngomong apa adanya. Di seolah-olah kiai, ulama, habaib di seluruh Indonesia seolah-olah enggak ada yang mampu menasihati Bahar. Udah faktanya itu. Faktanya itu. Nanti kita disuruh lagi berhusnudzon. Soal nasab itu ini bukan hal yang sembarangan. Soal nasab ini sangat rentan dan memang sangat sensitif sekali ini dibahas oleh belahan dunia. Bahkan dulu di Yaman juga sempat perang juga usir-usiran masalah orang yang mengklaim dirinya adalah sebagai keluarga Nabi. Ya, di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah lainnya sampai dengan Indonesia, paling booming itu di Indonesia, kemuliaannya itu malah sangat luar biasa sekali. Artinya kalau ini tidak diluruskan secara gamblang, entah ini umat mau seperti apa. Ini soal darah, soal nasab. Kenapa? Darah itu sangat mempengaruhi, nasab keturunan itu sangat mempengaruhi menjadi sebuah energi kemuliaan, dimestri kemuliaan dianggapnya. Ketika dia sudah menjadi mulia, ketika mengaku cucu Nabi, ini mampu untuk membodohi, untuk merekrut umat. Setelah punya umat banyak, bisa ndawir sembarangan. Ketika sukses ndawir, bisa ndawir politik, mengumpulkan bohir. Dan kepentingan-kepentingan itu akan menjadi sebuah yang besar. Secara terstruktur, masif. Coba bayangkan saja. Waktu 212 kan bisa jadi bukti. 212 itu dari provokasi kelompok-kelompok itu yang menjual kemuliaan
agama, yaitu dengan cara mengaku cucu Nabi, itu mampu mengumpulkan 7 juta umat. 7 juta umat Gus Yahya saestu. Entah itu umatnya beneran apa enggak. Tapi yang jelas sukses mampu membodohi, menarik massa. Karena apa? Orang Muslim itu masih silau dengan yang namanya darah. Di Indonesia ini, orang Muslim di Indonesia rata-rata silau dengan yang namanya keturunan. Ini keturunan siapa? Wah, keturunan ningrat kah? Keturunan Nabi kah? Nah, ketika mengaku keturunan Nabi, gampang. Gampang, Pak. Langsung berbondong-bondong, dianggapnya apa? Itu sebuah panggilan jihad. Itu sebagai apa? Itu sebagai kewajiban seorang Islam. Ayo kita muliakan. Wah, kita muliakan, ayo kita muliakan. Jadi mohon maaf kalau saya ibaratnya itu sanes adab ya. Kalau saya ingin memberikan sedikit mengkritik Gus Yahya, saya tidak pantas. Cuman apa ya namanya ya, kalau mengkritik memang nggak pantas, tapi komentar lah ya, saya itu komentar tentang Gus Yahya. Jauh sekali Gus Yahya itu dengan Mbak Yai Said, Masya Allah. Kalau ini Mbak Yai Said, statementnya mungkin enggak seperti ini. Tegas, Mbak Yai Said itu tegas sekali. Tegas sekali. Entah saya padahal sangat membanggakan sekali kemuliaan beliau. Saya sangat menghormati dan mencintai sekali Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU. Tetapi kok malah beliau ini menjabat sebagai Ketua PBNU kok kayak apa ya? Mungkin dirinya atau beliau ini mungkin bagikan buah si malakama. Bingung mau ke sana, bingung mau ke sini, bingung. Sedangkan jadi bingung gitu loh. Bingung sekali. Jadi penting ya. Ya sebetulnya itu umat Muslim harus sadar tentang nasab Nabi ini sangat penting sekali, dan ini adalah sejarah. Ini ada sejarah yang ditutup-tutupi, ada sejarah yang dibelokkan, ada sesuatu yang memang betul. Ini harus menjadi sejarah yang baru, yaitu membongkar nasabnya Habib Bahar yang mengaku cucu Nabi. Ini sejarah. Ya, karena kalau ini umat Muslim di Indonesia setuju dan sepakat untuk meluruskan nasab Rasulullah, keluarga Nabi, Ahlul Bait, ini akan menjadi baik. Kecintaan, keyakinan kita. Jangan karena apa yang disampaikan Gus Yahya kita itu hanya kita harus memiliki dasar berhusnuzon itu. Nanti ketika ada orang datang, saya adalah cucu Nabi dari ini, marga ini, marga ini, marga ini, al ini, bin ini. Oke, saya percaya, saya berhusnuzon. Masa ketika ada seseorang ingin menipu umat, modal kita harus berhusnuzon. Ini kan iya, aku naik ngutak-ngutak ya. Marah, aku ini bukan orang akademisi itu. Ngomongnya susah, tapi ada di sini semua. Semua itu ada di sini. Mau keluar dari lisan itu kadang-kadang susah. Gitu loh. Repot ya.